Bab 383 Ilmu pedang sangat sederhana. Manik iblis darah memasuki alis, tubuh warrior yang tiba-tiba membeku di tempat, energi yang menyesakkan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, aura yang menyesakkan sangat ganas, dan membawa bau darah yang menjijikkan. Melihat adegan ini, pendekar hitam dari 3 klan iblis, alam baka dan siluman sangat gembira. Meskipun tidak tahu apa yang sedang terjadi warrior yang saat ini, tidak ada keraguan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membunuh warrior yang. Lebih dari 30 pendekar hitam klan iblis bergerak dan menyerang ke arah warrior yang. Leno Zhang, Suryadi Ye, dan Silan terkejut. Ketiganya bekerja sama untuk menahan Kelvin Mo yang terluka parah, dan mereka tidak bisa pergi. Melihat pendekar hitam klan iblis ini bergegas menuju warrior yang, mereka bertiga tiba-tiba merasa panik. Saat ini warrior yang adalah tulang punggung semua orang boleh mati kecuali dia. Tepat ketika mereka bertiga bersiap untuk berpisah untuk mendukung warrior yang, 20 bayangan pria muncul dengan aneh di sekitar warrior yang, membentuk lingkaran untuk mengelilingi warrior yang. Melihat adegan ini, mereka bertiga menghela nafas lega. Melihat 20 pria bayangan muncul di sekitar warrior yang, klan iblis dan yang lainnya terkejut, dan kemudian energi hitam melonjak. Pada saat ini, tidak perlu ada omong kosong, dan kedua belah pihak bertarung secara langsung. Pada saat manik iblis darah mencapai alisnya, pemandangan di depan warrior yang berubah. Di sebuah alun-alun, roh-roh jahat tak berujung, darah tak berujung, reruntuhan tak berujung, dendam tak berujung, dan roh tak berujung memenuhi alun-alun. Udara dipenuhi dengan bau darah dan aliran udara berwarna merah. Berdiri di alun-alun, memandang segala sesuatu di depannya, mata warrior yang seperti lautan darah, dan jiwa pedang pembunuh terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya, lalu menyebar ke sekeliling. Pada saat ini, jiwa-jiwa yang mati penasaran di alun-alun tiba-tiba berteriak keras, dan kemudian semua menuju warrior yang dengan panik. Tidak hanya itu, semua darah di udara juga mengalir ke dalam tubuh warrior yang. Segera, adegan-adegan muncul di benak warrior yang, adegan apa? Adegan-adegan ketika jiwa-jiwa yang dianiaya itu mati. Beberapa dari jiwa-jiwa yang dianiaya itu mati dengan mengerikan. Adegan-adegan kejam melewati kepala warrior yang secepat kilat, membuat mata warrior yang semakin merah. Pada akhirnya, merah hingga berdarah. Jaga hatimu dan jangan biarkan niat pembunuhan mengendalikanmu. Pada saat ini, suara jiwa pedang tiba-tiba meledak di benak warrior yang. Mendengar itu, warrior yang segera memantapkan hatinya, dia memiliki kecemerlangan niat pedang, tidak sulit baginya untuk memiliki pikiran yang jernih. Dia hampir terkendali sebelumnya, terutama karena dia kewalahan oleh manik iblis darah ini. Setelah waktu yang lama, roh jahat di tubuh warrior yang menjadi semakin berkurang, dan matanya secara bertahap menunjukkan warna yang sedikit jernih, tidak merah seperti sebelumnya. Setelah waktu yang lama, menyaksikan kematian tragis orang-orang itu, warrior yang tidak memiliki sedikit pun fluktuasi di matanya, tetapi ada sesuatu di dalam hatinya. Apa itu hidup? Apa itu kematian? Pemahaman setiap orang tentang hidup dan mati berbeda, tetapi pemahaman warrior yang tentang itu sangat sederhana, yaitu, hidup jika mengikutiku, dan mati jika melawanku. Memikirkan ini, warrior yang tersenyum ceria, pedang itu digunakan untuk apa? Apa itu ilmu pedang? Sebenarnya tidak terlalu rumit. Pedang digunakan untuk membunuh orang. Ilmu pedang itu seperti batu asah. Digunakan untuk mengasah pedang terus-menerus untuk membuat pedang lebih tajam, dan kemudian untuk membunuh orang dengan lebih mudah. Ya,
Semuanya tidak serumit itu, juga tidak misterius, entah itu kecemerlangan niat pedang, atau jiwa pedang pembunuh, tidak serumit itu, karena pada analisis terakhir, mereka semua digunakan untuk membunuh. Ilmu pedang menjadi sederhana. Warrior yang perlahan membuka matanya, dan di matanya, kejernihannya sangat jelas, dan pada saat ini, manik iblis darah melayang keluar dari alisnya perlahan, dan kemudian melayang di depannya. Melihat manik iblis darah di depannya, warrior yang perlahan menggelengkan kepalanya. Manik iblis darah ini adalah senjata dao sesat, artinya, itu memiliki kebijakan spiritual tertentu. Alasan terus diam sebelumnya adalah karena kurangnya hawa pembunuhan dan darah, jadi membuat warrior yang hampir mengabaikannya. Kali ini, darah dan roh jahat di menara naga membuatnya menyerap banyak, sehingga dia berperilaku untuk menelan majikannya. Hanya sayang penelanan majikan tidak berhasil, malah membuat warrior yang lebih memahami ilmu pedang. Tidak, seharusnya dikatakan bahwa dia memiliki ilmu pedang sendiri. Apa ilmu pedang dia warrior yang sederhana saja? Singkatnya, manfaat yang diperolehnya kali ini tidak ada bandingannya. Kali ini dia juga sangat memahami arti dari kecemerlangan niat pedang. Yang disebut kecemerlangan niat pedang ini tidak hanya digunakan untuk mematahkan keterampilan hitam. Kecemerlangan niat pedang adalah sejenis alam yang memiliki sifat menembus seluruh teknik. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Jika dia mengerti ini lebih awal, tidak mungkin melawan Irenean di lantai 5 hingga hampir tidak bisa melawan. Karena melihat Irenean saat ini, dia hanya menemukan bahwa meskipun kekuatan dan kecepatan Irenean tampak sempurna, dan tidak ada kekurangan sama sekali, tetapi pada kenyataannya, masih ada beberapa kekurangan. Mengulurkan tangan, meraih manik iblis darah di tangannya, menatap manik iblis darah di tangannya, warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menyimpannya di pusaran pusat energi. Hal ini masih berguna baginya yaitu dapat meningkatkan jiwa pedang pembunuhnya, ya, saat ini jiwa pedang pembunuhnya telah mencapai tingkat 7. Dan pahlawan paling berjasa tentu saja adalah manik iblis darah ini, karena roh jahat dan darah yang terkandung dalam manik iblis darah ini sangat kaya, yang dapat digunakan untuk meningkatkan jiwa pedang pembunuhnya. Setelah menyimpan manik iblis darah, warrior yang mengalihkan pandangannya ke lapangan. Menyaksikan pertarungan di lapangan, mata warrior yang menjadi dingin, terutama ketika dia melihat beberapa mayat berbaju hitam di depannya. Dia tidak tahu siapa nama mereka, tapi dia tahu bahwa orang-orang ini mati untuknya. Haha. Pada saat ini, tawa Junomu tiba-tiba datang dari kejauhan. Warrior yang mendongak dan melihat bahwa Junomu dikelilingi oleh 3 naga kecil berenergi emas, dan di sekelilingnya, ledakan udara yang terlihat dengan mata telanjang berputar dan busur tiba-tiba melintas. Alam spiritual. Setelah Kelvin Mo dan Sol, Bravo dan Warrior yang, ada orang yang juga telah mencapai alam spiritual. Tiba-tiba, Junomu mengarahkan pandangannya pada Warrior yang, dan kemudian kilatan bengis melintas di matanya, berkata, Warrior yang, dendam di antara kita akan diselesaikan semua hari ini. Aku tidak dapat sepenuhnya memahami segel Raja Manusia hari itu, dan sekarang, coba lihat kekuatan segel Raja Manusia yang sebenarnya. Selesai bicara, pergelangan tangan Junomu berputar, segel naga emas di telapak tangannya melesat ke arah warrior yang, segel naga emas membesar dan dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, segel naga emas itu berubah menjadi segel besar berukuran beberapa meter, seperti bukit yang menghantam warrior yang dengan keras. Warna kulit warrior yang tidak berubah. Ketika segel naga itu 1 kaki di depannya,
warrior yang melompat dan menggerakkan pergelangan tangannya, dan ujung pedang tulang naga di tangannya menembus bagian tengah dari segel Raja Manusia itu. Dang! Suara renyah terdengar. Segel naga besar itu bergetar hebat, lalu terbang mundur. Melihat adegan ini, mata Junomu mengecil. Kapan kekuatan warrior yang menjadi begitu besar? Dia bahkan bisa menerbangkan segel Raja Manusia dengan satu pedang. Pada saat ini, Irenean di samping tiba-tiba berbalik dan menatap warrior yang dengan sedikit kejutan di matanya. Tentu saja warrior yang tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Alasan mengapa dia bisa menerbangkan segel naga ini hanya dengan satu pedang adalah mengandalkan kecemerlangan niat pedang. Ya, dia menemukan kekurangan dari segel naga ini. Pedangnya mengenai titik terlemah naga segel ini. Ini seperti dua orang berkelahi, saat satu orang mengepalkan tinju ke arah kepala orang lain, itu tentu saja tidak bisa menang. Tetapi jika dia menggunakan kepalanya untuk menghantam titik penting nyawa orang lain. Gunakan kekuatan sendiri untuk menghadapi kekurangan orang lain. Ini adalah metode yang digunakan oleh warrior yang saat ini. Wajah Junomu sedikit bengis, jelas, dia tidak menyangka bahwa setelah kekuatannya menjadi lebih kuat, dan warrior yang ini juga sama. Dengan mendengus dingin, tepat ketika dia akan menyerang, warrior yang di seberangnya tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul pada detik berikutnya, dia sudah datang kepadanya, dan warrior yang berkata dengan tegas, "Sebenarnya, aku sudah lama kesal denganmu, kamu benar, dendam kami di masa lalu, hari ini akan diselesaikan sekaligus." Selesai bicara, pedang menusuk dada Junomu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu kuat, dan tidak didukung api hantu dari alam baka atau jiwa pedang, tapi pedang sederhana itu membuat mata Irenean terbelalak lebih parah. Tapi Junomu menunjukkan sentuhan sarkasme, pedang sederhana seperti itu akan membunuhnya. Apakah warrior yang ditendang kepalanya oleh keledai? Bersambung.